Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu, Anda sudah menyampaikan beberapa emiten yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini yang sudah kami terima. Ada KLBF, kemudian Telkom, Jasa Marga, dan juga Waskita Karya. Mungkin kita ulas satu persatu dari KLBF terlebih dahulu. Apa yang Anda rekomendasikan untuk KLB Pharma? Ya, untuk KLBF dia kami melihat itu masih bisa dilakukan buy on weakness ya. Untuk KLBF ini termasuk saham yang tertinggal gitu ya. Kalau kita bicara potensinya itu kan memang kalau vaksin yang digarap KLBF ini kan memang masih tahap uji 2 ya, tahap kedua. Cuman kami melihat sebenarnya core bisnisnya atau pendapatan terbesarnya itu kan disumbang dari logistik dan distributornya. Jadi kami melihat sebenarnya secara historical kinerjanya KLBF ini masih akan bagus dan jadi kami melihat ada potensi upside gitu ya. Minimal sebenarnya jangka menengahnya itu sebenarnya di 16.20 ya untuk KLBF gitu ya. Sampai dengan 1620 ya untuk pergerakan dari KLB Pharma. Jadi kalau untuk level-level saat ini, apakah kita bisa trading saja atau menunggu di bawah lagi nih atau buy on weakness? Saya kira bisa buy on weakness dengan menggunakan money management ya. Ketika misalkan saat ini di level 1470 masuk dulu misalkan 20%, turun lagi ke bawah tambah lagi. Oke, jadi bertahap saja ya untuk masuk di KLB Pharma, itu dia. Peluang ataupun potensial upside yang bisa dicapai untuk KLBF adalah 1620. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Dan selanjutnya ada Telkom. Seberapa menarik Telkom? Ya, kami melihat Telkom ini ke depan potensi untuk kinerjanya masih akan membaik gitu ya, bahkan lebih baik gitu ya. Terutama dengan konsolidasi bisnisnya yang mana Telkomsel itu mengalihkan menaranya ke Mitratel, jadi itu akan lebih efisien gitu ya. Nah, kami melihat Telkom ini di level-level sekarang sebenarnya bisa tetap langsung trading buy juga boleh. Ini sebenarnya di level 3.300 sampai 3.320 ini level-level yang menarik untuk saat ini. Dengan target jangka cukup menengahnya itu di 3.600 gitu ya. 3.600 dengan current price yang hari ini sedang mengalami tekanan 0,3% di level 3.300-an justru menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli ya untuk kondisi yang tengah terjadi dari Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Itu dia rekomendasi yang menarik untuk KLB Pharma kemudian Telkom. Berikutnya ada Big Caps juga ini, Jasa Marga. Apakah diuntungkan dengan adanya kenaikan tarif tol atau ada hal lain? Ya, itu juga jadi salah satu katalis juga. Kemudian terkait dengan SWF, SWF juga kan Jasa Marga cukup punya banyak tol juga. Nah, jadi saya kira untuk pendanaan infrastruktur itu ada kepastian di situ. Kita tahu Jasa Marga cukup punya banyak utang juga. Jadi saya kira dengan adanya SWF juga itu punya korelasi positif untuk Jasa Marga. Cuman kalau kita bicara teknikal, sebenarnya saat ini hari ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Secara tren sebenarnya masih uptrend, kami melihat trend line-nya ini masih up gitu ya. Walaupun stokastik jangka pendeknya itu akan ada koreksi gitu ya. Jadi koreksi yang terjadi bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian gitu ya. Ya, dan sekarang adalah momentum yang tepat ya, karena pelemahan hampir 2% atau menunggu lebih dalam lagi nih dengan kondisi pelemahan yang dialami oleh Jasa Marga hampir 2% di level 4.400-an begitu untuk Jasa Marga. Saya kira bisa dilakukan pembelian secara bertahap ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya dengan money management gitu ya. Betul. Jadi misalkan di 480 masuk dulu misalkan 20%, turun lagi lebih dalam masuk lagi. Cuman kalau saya melihat trennya masih bagus gitu ya untuk akhir tahun sampai Januari. Oh ya, seberapa jauh potensial upside yang bisa diraih untuk Jasa Marga? Ya, sebenarnya kalau potensi upside-nya sih bisa di level 5.500 sampai 6.000-an gitu ya untuk Jasa Marga. Itu rentang waktu sampai dengan akhir tahun atau bagaimana? Sampai tahun depan gitu ya. Oh, untuk 1 tahun ya berarti ya? Iya. Oke, Jasa Marga untuk jangka menengah panjang disarankan ke posisi 5.500 sampai dengan 6.000 peluangnya. Sementara untuk short term trading masih oke tidak untuk Jasa Marga? Short term trading sebenarnya masih menarik juga. Misalkan sampai akhir tahun itu masih oke sih menurut saya.
Oh, masih ada peluang ya. Kalau akhir tahun saja berapa kira-kira peluang resisten yang bisa diraih? Ya, kalau resisten saya kira di level 4.800 ya, itu udah cukup optimis di level-level situ, di level tersebut. Nah, seperti hari ini aja itu ada apa namanya, ada kenaikan ini. Ini harganya turun tapi volumenya kecil gitu ya. Artinya sebenarnya masih kuat untuk naik gitu ya. Oh, berarti hanya profit taking saja begitu yang dialami oleh Jasa profit Marga. taking, Nanti peluang untuk reboundnya tetap terbuka lebar ya. Iya. Oke, berarti kita harus cepat-cepat nih memanfaatkan momentum masuk di Jasa Marga untuk meraih posisi 4.800 sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau mau di-keep sampai dengan 2021 peluangnya sampai dengan 6.000-an ya untuk Jasa Marga. Itu dia pilihan investasi, kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa, KLBF, Telkom, Jasa Marga. Dan terakhir tadi ada sektor konstruksi Waskita Karya. Ada apa dengan Waskita Karya? Ini menarik ya Waskita. Kita tahu bahwa pemerintah mendorong SWF gitu ya. Kemarin belum lama dari Jepang ada tambahan investasi untuk sebagai pendanaan awal untuk SWF itu. Nah, yang menarik fokus SWF di tahap awal itu fokusnya yaitu di toll road, kemudian ada di bandara. Kemudian ada di pelabuhan gitu ya. Nah, kalau kita bicara toll road itu sebenarnya yang paling besar porsinya yaitu di Waskita. Oh, baik. Oke. Waskita ini punya problem terkait dengan banyaknya hutang gitu ya. Nanti dengan adanya kepastian pendanaan dari SWF itu jadi memberikan angin segar sebenarnya untuk Waskita itu. Memang kalau kita bicara ADI, PTPP dan Wika itu juga akan ikut kena imbasnya juga. Cuman sebenarnya yang paling besar itu impact-nya yaitu ke Waskita gitu. Oke, kemudian dengan berbagai aksi korporasi, divestasi 4 ruas tolnya kan tertunda nih. Akankah ini justru menekan dari sisi likuiditas perusahaan atau memang tinggal menunggu saatnya saja? Ya, saya kira tinggal nunggu momentum saja sih ya. Terutama dengan PP dari pemerintah itu belum keluar ya. Memang PP terkait dengan SWF-nya itu. Jadi kalau itu sudah keluar beritanya, saya kira akan lebih cepat ini. Iya, berarti kan ada dana segar yang mengalir nih perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN misalnya ya. Iya. Termasuk Waskita Karya. Ya, memang kalau untuk kita bicara 2020 kan divestasinya tertunda gitu ya. Betul. Tapi 2021 sebenarnya kan udah di depan mata gitu. Yes. Hanya tinggal beberapa hari saja ke depan. Waskita Karya, rekomendasinya buy on weakness juga kah atau bagaimana? Karena hari ini sudah mulai tertahan nih pelemahannya di level 1.200. Iya, saya kira kalau untuk jangka menengah ya. Itu di level sekarang kita bisa lakukan pembelian gitu untuk jangka menengah. Cuman kalau yang trading saya kira bisa manfaatin ketika dia koreksi misalkan di 1120 itu. Itu level-level support yang jangka pendeknya sekarang itu bisa dimanfaatin. Kalau dia turun level situ bisa trading buy, kemudian upside nyampe 1.300 jual misalnya gitu. 1.300 sampai dengan akhir tahun atau trading harian dalam artian sampai dengan 1 pekan misalnya? Iya, kalau itu kalau kami melihat sepekan sih kalau 1.300. Baik. Menarik sih dari 1.200, 1.100 kemudian ke 1.300 untuk dalam 1 pekan itu cukup oke juga ya untuk Waskita Karya. Tapi kalau jangka menengah panjangnya berapa lama dan berapa besar juga cuan yang bisa didapatkan investor kalau masuk di Waskita? Ya, kalau dari kami itu melihat di 2021 ada potensial upside gitu ya. Itu sampai ke level 1.800 sampai 2.000 untuk Waskita ini. Wow, 1.800, karena memang 2.000. Kepastian dari SWF itu sebenarnya impact-nya sangat besar gitu ya untuk Waskita. Ya, menarik ya. Dengan posisi sekarang kemudian peluang sampai dengan akhir tahun depan 2.800 sampai dengan 2.000. Itu dia saham-saham yang direkomendasikan KB Pharma, Telkom, Jasa Marga dan juga Waskita Karya. Dengan pergerakan indeks yang fluktuatif seperti saat ini nampaknya tarik-menarik cukup kuat nih antara mereka yang sebagai buyer kemudian seller. Bagaimana Anda menyikapi perdagangan hari ini? Akankah indeks fluktuatif seperti ini sampai dengan perjalanan hari ini berakhirkah untuk perdagangannya atau bagaimana nih? Ya, saya kira hari ini akan cenderung fluktuatif ya, mix ya antara negatif kemudian positif masih akan berlangsung seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di saat ini itu sebenarnya kan sudah positif lagi ya. Betul, tadi positif kan lagi. Koreksi 0,5 jadi kayak tekanan jualnya memang cukup tinggi, take profit tadi. Kemudian ada buying power lagi naik lagi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi
saya kira hari ini akan memang fluktuatif. Baik, sangat fluktuatif dengan rentang antara 5.900 sampai dengan 6.050 ya pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian beberapa saham yang sudah Anda jagokan tadi Galpe Pharma, Telkom Jasa Marga dan Waskita Karya bisa kita investasi untuk jangka pendek, menengah bahkan hingga panjang karena memang dari sisi fundamental dan kinerja perusahaan juga akan didukung ya dengan beragam aksi korporasi, kemudian dari sisi pundi-pundi pendapatan yang juga tinggal menunggu waktunya saja untuk mereka raih begitu ya Mas Wisnu ya. Iya. Baik, Mas Wisnu, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih Mas atas waktu dan juga analisis yang sudah Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research dari FAC Sekuritas. Di segmen berikutnya, tentu kami akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda.